Masih ingat kembali ke awal? Apa itu hudan? Semua pedoman kehidupan kita. Semua solusi hidup kita di situ. Semua persoalan tentang hidup kita diterangkan di situ. Kamu kalau lahir kondisinya akan begini. Bahkan di rahim ibu kamu akan begini. Kalau lahir kamu butuh ASI, berikan ASI ya sampai masa kesekian kalau sempurna. Kalau kamu belajar akan mengalami kondisi begini. Caranya begini. Kalau pengen cepat paham seperti ini. Kalau kamu belajar iman meningkat seperti ini. Kalau kamu kemudian akan berkelana, kamu akan menemukan kondisi begini. Kamu mungkin akan bertemu dengan pasanganmu. Begini cara meminangnya, begini cara memberikan maharnya, begini cara menikah. Sampai dia atur tugas kewajiban di rumah tangganya. Sampai mau kerja diterangkan begini. Sampai disebutkan kalau kamu kerja begini, mungkin akan ada tantangan begini. Ada semua. Karena itu orang yang mendekat pada Quran pasti akan mudah hidupnya. Karena tahu di sebelum mengalami sesuatu sudah tahu apa yang dilakukan. Anda kan baca map nih mau berangkat. Begitu mau berangkat ada kemacetan di titik sekian. Belok kanan, belok kiri. Setelah 300 meter ada tukang somai. Ada semuanya. Nah itu Quran tuh begitu. Bahkan sebelum kita lalui sudah ada. 20 tahun mendatang ketika Anda merencanakan pernikahan akan terjadi seperti ini. Persoalan di rumah tangga dari mulai miskomunikasi sampai hal yang tidak bisa diselesaikan berdua disebutkan. Dan solusinya ada di situ. Nih kalau nggak percaya ya, saya coba sebutkan dengan cepat. Tidak usah ditulis. Simak saja atau lihat rekaman kemudian. Baru Anda tulis. Cepat. Saat masih dalam kandungan, diberitahu oleh Allah kondisi kandungan akan begini, pergerakan janinnya dan seterusnya. Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Doanya supaya nanti kalau lahir anaknya soleh, dekat dengan Allah, baik dengan orang tua. Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu lahir diberi petunjuk, ibu yang baru melahirkan berikan ASI sempurna. Kalau pengen komplit berikan 2 tahun. Bapak jangan ganggu ibu, fokuskan bapak untuk mencari rezeki supaya bisa mensuplai kepada ibunya. Quran surah kedua ayat 233. Itu nyata, betul. Ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'a wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami yang baru mendapatkan karena keturunan, dorong istri, berikan semangat supaya nanti memberikan ASI dengan kualitas terbaik, jangan diganggu psikologinya. Karena itu tugas-tugas lain bapak yang kemudian dorong itu. Ya maaf ibu dan teman-teman sekalian, kita pasti akan mengerti. Kalau ibu sedang melahirkan, rasa sakit itu setengahnya akan hilang. Ketika bayi kemudian yang hadir dilahirkan disampaikan kepadanya. Setengahnya hilang. Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya. Masya Allah mama, anak kita sudah lahir sayang. Ih Masya Allah matanya mirip kamu. Tapi kok bibirnya mirip tetangga kita ya? Jalan. Nah itu nanti bahasan yang lain. Naik lagi sampai 2 tahun. Pendidikan pertama apa yang diberikan pada anak 2 tahun? Dia mulai bisa bicara, mulai bergerak, mulai macam-macam. Turun 4 pendidikan dini. Kalau diberikan dengan baik, dia dekat dengan Allah, baik dengan Anda, dan bagus bergaul dengan lingkungan sekitaran. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Dia mulai belajar dengan serius bagaimana supaya dibimbing cepat paham. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau dia belajar, pelajarannya itu naik menjadi orang pintar, imannya juga kuat. Turun bimbingan Quran surah ke-58 ayat ke-11. Bagaimana cara memulainya supaya ditanamkan adalah keilmuan yang kuat. Turun Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana cara dipercepat? Kalau menghafal, Allah yang tanamkan dalam jiwanya. Walaupun dia mengikuti bacaan, cepat menghafalkannya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. Apa amalan untuk mencapai itu? Turun Quran surah kedua di ujung ayat 282. Kemudian naik lagi sampai dia berkelana, mungkin merantau. Jangan semua orang Jogja dikatakan Jogja semua. Ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, mungkin ke sini. Tapi Allah berikan bimbingan. Engkau akan bertemu mungkin dengan suku yang beda, komunitas yang tidak sama. Tapi dalam keadaan itu pun bergaul dengan cara yang takwa. Ada bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mungkin engkau pun menemukan jodohmu di situ. Maka ketika engkau bertemu dengannya, jangan terjebak dalam perbuatan yang dilarang. Ya, hati-hati, jangan dekati zina, jangan dekati yang buruk-buruk. Tapi kalau mau, cepat lamar. Makanya saya sering katakan, para akhwat yang belum menikah, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan, sayang, antar yuk pakai beca. Aku bonceng yuk pakai motor. Jawab dengan kalimat yang indah, aku tidak perlu motormu. Yang aku perlukan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Catat. Bikin status. Aku tak peduli dengan motornya, yang aku impikan BPKB-nya. Oh, bisa aja. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Langsung direkam sana.
Tuh Bu, suaminya ngerekam Bu. Masuk, maka berikan maharnya yang terbaik. Turun Quran surah keempat, ayat yang keempat. Langsungkan pernikahan, jangan lama-lama. Quran surah 30, ayat ke-21. Bahkan saat menikah pun ada training khusus. Training Quraninya, ini pendidikannya. Nanti kalau menikah, suami kewajibannya begini, istri begini. Quran surah 4, ayat 34. Kalau ada persoalan komunikasi sampai hal yang tak bisa dipecahkan, cari orang bijak untuk berkonsultasi. Quran surah 4, ayat 34 sampai 35. Suami mulai bertugas mencari nafkah, bagaimana caranya? Turun Quran surah kedua ayat 168 yang standar. Kalau pengen cepat naik Quran surah kedua ayat 172. Ingin cepat lagi belum datang, keberkahan sudah dibuka. Turun Quran surah ke-7 ayat 96. Apa Anda kira bekerja tidak ada tantangan? Mungkin banyak tantangan. Kadang-kadang ada yang menyingkirkan, ingin menyungkurkan. Kata Allah itu biasa dalam kehidupan. Maka lakukan amalan ini, maka Anda akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Kalau ada yang sampai mengancam, lakukan zikir Nabi Yunus alaihissalam. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda bekerja tapi istri merawat anak-anak di rumah juga belum tentu mudah. Ada yang kadang-kadang teriak, ada yang berkata, amalannya lakukan. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Setelah itu kadang-kadang Anda capek, lelah. Zikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau Anda sakit, kata dokter, ini nggak ada obatnya. Ini mustahil. Kata Allah, separah apapun kalau Anda lakukan zikirnya Nabi Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Turun Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Anda sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Kata Allah, lakukan amalan Nabi Zakaria. Bahkan beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisik sudah letih, istri divonis medis, monopus dan mandul. Tapi kalau engkau kerjakan amalannya, aku anugerahkan keturunan untukmu. Amalannya dari Quran surah ketiga ayat 38 sampai doanya di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat ke-15-nya, sampai dijamin keselamatan dunia, alam kubur sampai dengan akhiratnya. Anda bergerak lagi, bisnis makin maju, maka bersyukurlah kepada Allah. Turun Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Cobaan-cobaan tantangan mulai hebat, petakan tantangannya, rumuskan. Mulai Quran surah kedua ayat 214. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Penyelesaiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Kemudian jalani dengan sabar semua itu sampai Anda mencapai kematangan. Kalau atas usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada, maka sertakan kesuksesan Anda dengan membawa orang tua di dalamnya. Berikan kemuliaannya, minimal doakan mereka. Tuntunannya di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai Anda semakin sepuh, bahkan bersikap seperti anak-anak lagi. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5, sampai Anda menyimpulkan, apakah saya akan selamanya di dunia? Tidak, Anda akan pulang. Maka belajar cara pulang yang baik. Supaya tidak macet, supaya tidak lama dan tenang pulangnya. Maka turun bimbingan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Supaya pulang tenang, dipanggilnya enak, nyaman. Setelah itu kemana saya pergi ya Allah? Kamu akan pergi ke tempat lain meninggalkan dunia. Kamu pergi ke Jogja saja perlu bekal. Kamu pergi ke Eropa perlu bekal. Sekarang kamu akan meninggalkan dunia, ya pasti kamu perlu bekal. Maka pelajari bekal apa yang layak untuk ke tempat kamu berikutnya. Namanya barzah, namanya kubur. Bekalnya amal saleh. Kalau kamu siapkan dengan baik, aku berikan keterangan seperti ini. Maka diberikanlah keterangan Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Tapi kalau kamu sembarangan jauh dariku, nggak pernah cari bekal, maka aku berikan hal yang sama seperti yang aku berikan kepada Fir'aun. Quran surah ke-40 ayat ke-45 sampai dengan 46-nya. Setelah itu kemana ya Allah terjadi kiamat? Quran surah ke-75 semua satu surah sekalian tentang kiamat. Setelah itu kemana ya Allah pilih? Ada pilihan untuk ke surga. Surga aku bagi kepada 4 bagian secara umum. Ada yang sesurga dengan semua para nabi, tetangganya nabi semua. Masya Allah, para rasul semua, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu ada orang-orang soleh, ada syuhada, ada siddiqin. Amalannya di Quran surah keempat ayat 69. Ada surga yang kedua di taman surga, keindahannya tak terlukiskan, yang berikan langsung Allah. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga levelnya, kelas yang indah, rumahnya luas seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya Allah, aku sih nggak apa-apa, yang penting ke surga. Gak apa-apa ya Allah, yang penting surga. Ya kalau begitu turunkan Quran surah kedua ayat 25. Jamin semuanya. Tapi kalau kamu gak siap-siap seperti itu, ada tempat yang kedua namanya neraka. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, gak ada seleranya. Neraka yuk, gak ada. Syidadun, ghilawun syidadun, bengis, kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Bahasa Arabnya nusli, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Kalau yang nggak ke surga, belum ke surga, nggak ke neraka, 50-50. Tempatnya di mana ya Allah?
Aku turunkan surah yang ke-7 namanya Al-A'raf ayat 45 sampai 47. Dia akan ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Dia melihat semua penduduk surga tapi ketakutan mendengar jeritan ahli neraka. Lihat bahasa Qurannya. Melihat orang surga pengen ke surga, ketakutan mendengar. Jadi nggak bisa ngintip ke neraka. Lihat bahasa Qurannya. Anda keluar dari masjid ini jam 2:30 malam. Begitu keluar, di atas pohon ada suara. Ngintip nggak? Apa? Pasti Anda lari. Jadi di dunia aja begitu sudah ketakutan, apalagi jeritan tiap waktu. Nggak berani ngintip, berharap pengen ke surga. Maka dengan rahmatku, aku ambil dia, aku tempatkan di surga. Setelah proses hisab selesai seluruhnya, 1 harinya 1000 tahun. Ada semua. Tunjukkan pada saya mana yang nggak ada di Quran.